Hai semuanya, di video kali ini saya akan memberikan cara membuat empek-empedos. Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya sampai selesai ya. Bahan yang pertama, di sini saya menggunakan 250 gram tepung terigu. Kemudian ada 300 gram tepung tapioka. Lebih bagus lagi jika menggunakan tepung sagu tani. Kemudian ada 500 ml air. Lalu ada 1 sendok teh penyedap rasa bubuk. Kemudian ada setengah sendok teh merica bubuk. Lalu ada 1/4 sendok teh gula pasir. Lalu ada 2 sendok makan garam dan 2 butir telur. Langkah yang pertama, kita masukkan 500 ml air. Kemudian kita masukkan bumbu, gula, garam, penyedap dan merica bubuknya. Kemudian diaduk rata, lalu dimasak menggunakan api sedang. Jika sudah mendidih, kemudian masukkan tepung terigu. Sambil diaduk dan dimasak menggunakan api kecil saja. Setelah tercampur rata, kemudian matikan api, lalu diamkan hingga adonan menjadi hangat. Setelah adonannya tidak terlalu panas, sudah hangat, kemudian saya masukkan 2 butir telur ayam. Nah, sebelum dimasukkan ke adonan, akan saya kocok terlebih dahulu supaya mudah tercampur dengan adonan. Kemudian ini diaduk hingga rata. Nah, setelah adonan dan telurnya tercampur, kemudian di sini saya masukkan tepung tapiokanya sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Kemudian diuleni dengan tangan. Pastikan tangannya sudah dicuci dengan bersih ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe dulu ya. Jika semua bahan sudah tercampur rata dan teksturnya sudah seperti ini tidak lengket dan tidak keras, ini bisa langsung kita bentuk. Untuk yang pempek kapal selam, ini saya akan isi menggunakan telur. Di sini saya hanya menggunakan 1 butir telur saja. Dan telur untuk isiannya ini saya pindahkan ke cup yang terdapat corongnya ini supaya memudahkan saat memasukkan telur ke adonan. Kemudian saya siapkan alas adonan, lalu saya taburi sedikit tepung tapioka. Kemudian saya pindahkan adonannya. Jangan lupa untuk melumuri tangan dengan tepung tapioka supaya adonan tidak lengket di tangan. Nah, seperti ini caranya. Kita ambil sedikit adonan, ini dikira-kira saja. Kemudian ini akan saya bentuk memanjang lonjong. Kemudian saya lubangi salah satu sisi dari ujung adonan ini. Bisa dilihat contohnya. Nah, ini sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Jangan sampai ada adonan yang berlubang karena akan membuat telur bleber keluar. Nah, jika sulit, ini tangannya diberi tepung tapioka ya. Nah, setelah seperti ini, seperti bulatan mangkok atau gelas, kita masukkan telurnya. Jangan sampai terlalu penuh. Kemudian kita rekatkan seperti ini. Saya beri contoh lagi saat pengisian telur ke adonan. Jadi sebelumnya kita membuat mangkok atau seperti gelas, kemudian diisi telur, namun jangan sampai terlalu penuh. Dan perlu diingat, lapisan dari adonannya ini
keseluruhannya ini jangan sampai terlalu tipis, karena itu akan sangat rawan untuk bocor. Jadi nanti telurnya gampang bocor untuk keluar jika adonannya terlalu tipis. Nah, ini dia hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan langkah tersebut hingga adonan telurnya habis. Kebetulan kali ini saya akan membuat dua bentuk empek-empeknya. Yang pertama empek-empek isi telur yang tadi sudah kita buat. Kemudian di sini saya akan membuat empek-empek lenjer. Jadi kalau empek-empek lenjer ini cukup kita ambil sedikit adonan, lalu kita gulung-gulung jadi lonjong seperti ini. Setelah semua adonan terbentuk, di sini saya akan mendidihkan air. Ini takaran airnya secukupnya saja. Kemudian akan saya beri 2 sendok makan minyak goreng. Jika airnya sudah mendidih, lalu kita masukkan empek-empeknya. Kemudian dimasak menggunakan api sedang hingga adonan ini atau empek-empek ini matang. Nah, ciri-cirinya matang seperti ini. Empek-empeknya ini mengambang di permukaan air. Setelah empek-empek lenjer saya rebus, kemudian selanjutnya saya akan merebus empek-empek yang berisi telur ini. Cara merebusnya pun sama seperti saat merebus empek-empek lenjer tadi. Kita masak, kemudian kita tunggu hingga matang, dan ciri-ciri matangnya pun sama. Nanti empek-empek ini akan mengapung di atas permukaan air. Lalu jika sudah selesai, bisa kita angkat, kemudian kita tiriskan. Sambil menunggu empek-empeknya direbus, di sini kita siapkan dulu kuah cukoknya. Saya menggunakan 250 gram gula aren, bisa juga menggunakan gula merah biasa. Lalu ada 500 ml air, kemudian ada 3 siung bawang putih, lalu ada secukupnya cabai. Nah, untuk cabainya ini opsional, bisa ditambah dan bisa dikurangi. Kemudian di sini saya menggunakan 1 jempol asam jawa. Lalu di sini ada 2 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh garam. Langkah selanjutnya kita masukkan gulanya. Lalu kita beri air, kita masukkan semua airnya. Kemudian kita nyalakan kompornya. Ini dimasak, kemudian kita aduk-aduk sebentar. Lalu kita masukkan gula dan garam. Lalu masukkan juga cabai rawit dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian masukkan asam jawanya. Oh ya, alangkah baiknya sebelum memasukkan asam jawa ke larutan gula, kita beri air dahulu asam jawanya supaya lebih mudah larut. Kemudian ini dikoreksi rasa, jika kurang asin ditambah garam, dan kemudian dimasak hingga airnya mendidih seperti ini. Jika sudah mendidih, tinggal dimatikan kompornya. Setelah uap panasnya sedikit menghilang atau sedikit berkurang, air cuko ini kita saring supaya endapan-endapan atau butir-butir dari asam dan dari cabenya ini bisa tersaring dan tidak terbawa saat disajikan nanti. Ini dia, air cukonya sudah siap. Kemudian kita lihat yuk empek-empek yang sudah kita rebus tadi. Ini dia, empek-empeknya sepertinya sudah matang. Akan langsung saya angkat, kemudian saya tiriskan. Jangan lupa matikan juga kompornya ya. Nah, ini dia empek-empek yang sudah selesai direbus. Bisa langsung dimakan, dicocol dengan saus cuko atau kuah cuko. Bisa juga digoreng seperti ini.
perlu diperhatikan saat menggoreng pempek, ini menggunakan api yang sangat kecil supaya tidak meledak atau meletus. Dan jika sudah matang, bisa langsung diangkat lalu ditiriskan. Lakukan hingga ke semua adonan habis. Jika ingin disimpan sebelum digoreng, simpanlah di kulkas sebelumnya ditaburi dengan tepung tapioka supaya adonan tidak saling menempel. Nah, ini dia sudah matang. Ini disajikan hangat-hangat, sangat cocok sekali. Kemudian cara penyajiannya, ini disiram dengan kuah cukonya. Jika suka, bisa ditambah dengan irisan mentimun. Oke, kita langsung saja menyajikannya. Saya akan siram kuah cukonya ke atas empek-empeknya. Kita lihat isi dari empek-empek yang berisi telur. Bisa dilihat, ini telurnya matang. Ini masih panas banget saya motongnya. Nah, ini seperti ini. Sekian video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Bagikan juga ke media sosialmu. Terima kasih. Wassalamualaikum.